1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Esther Sulaiman dari GBI Shalom. Kami sedang berbincang tentang berkat di tengah krisis. Kekasih Tuhan, sembari kami berbincang-bincang, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. 0315046.000, saya buka untuk Kekasih Tuhan. SMS WA 0813-330-60.000. Ada 5 berkat di tengah krisis. Yang pertama tadi keselamatan, kemudian yang kedua damai sejahtera. Yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga adalah berkat kesehatan. Berkat kesehatan? Iya. Wow. Waktu yang cukup lama mengurus keuangan bagi seorang perempuan untuk mengusahakan kesembuhan dari sakit pendarahan. Nah, itu pasti tahu ya, Lukas 8:43-44. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Wah, kalau kita pikir secara manusia, pendarahan 12 tahun, itu jangan sampai 12 tahun, saudara. Hari-hari aja dihitung udah payah itu. Yeah. Tidak seorang pun yang bisa menyembuhkan. Tapi perempuan ini mempunyai iman yang besar. Dia mengikuti dari belakang Tuhan dan menjamah jubah-jubahnya. Tentu pada waktu ingin menjamah tidak semudah ucapan. Karena perjalanan Tuhan Yesus pasti disertai banyak orang. Betul. Tapi ada kerinduan untuk sembuh, ada kemauan untuk berusaha. Begitu hebatnya usahanya, dengan jalan bagaimanapun dia bisa mencapai jubah Tuhan. Seketika itu juga ia menjadi sembuh. Luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Wah, itu satu mukjizat. Jadi saya percaya bahwa berkat kesehatan ini memang kelihatannya sepele ya. Banyak orang kerja, lupa makan, lupa segala sehingga dia tidak memperhatikan kesehatannya. Nah, begitu banyak uang, kesehatannya menurun. Tidak bisa menikmati uangnya. Tidak bisa menikmati uangnya, menikmati tubuhnya yang mesti ke dokter. Yeah. Dan macam-macam disuntik, diselang, aduh. Saya paling takut itu. Jadi kalau sampai hari ini saya kita sehat ya, adik Wahyu sehat, itu mukjizat. Puji Tuhan. Berkat kemurahan Tuhan ya. Yesaya mengatakan 53:4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditendis Allah. Saudara yang tidak mengenal Tuhan Yesus, dia pikir, waduh, kenapa kok Tuhannya orang Kristen dipukul, diseksa, disalib? Padahal itu karena dikatakan di sini apa, saudara? Sengsaraan kita lah yang ditanggungnya. Dikira itu ada tulah, dipukul dan ditindas Allah, bukan untuk menanggung segala penyakit kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi saya yakin bahwa bilur Tuhan, darah Yesus yang tercurah itu, bilur disebut, itu yang menyembuhkan penyakit kita. Amin. Itu berkat kesehatan. Berkat kesehatan diberikan kepada kita. Iya, betul. Okay. 4. Berkat kekayaan. Ya, kalau orang dengar kekayaan langsung ping gitu, pasti seneng itu ya. Segala kekayaan yang dipunyai Ayub habis lenyap dalam sekejap. Coba baca dalam Ayub 42 itu ya. Ayatnya 10b. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kok bisa dikasih begitu? Karena Ayub dicobai. Berkat kekayaannya tuh dicobai. Setan berkata, iya, Ayub kamu dilindungi, dipagari, dan dikatakan, coba dihabisin semua hartanya. Boleh. Tapi Tuhan mengatakan, nyawa punyaku, tidak boleh kamu ambil. Dalam sekejap mata anak semua mati, kekayaannya habis semua, tubuhnya juga terjadi
sampai dikatakan garuknya pakai tempikar. Itu saking sengsaranya, istrinya mengolok, meninggalkan dia juga. Waduh, itu betul-betul satu ujian. Tapi Ayub mengatakan, aku lahir tidak membawa apa-apa, aku kembali juga tidak membawa apa-apa. Maka Ayub tidak pernah keluar dari mulutnya ucapan yang menghujat Allah. Bahkan sahabatnya 3 itu dikatakan juga menghina, mengolok Pak Ayub. Tapi Ayub malah memberkati. Pada saat dia bisa mengampuni dan memberkati, Ayub 42 ayat 10, kekayaan Ayub dikembalikan 2 kali lipat. Dia punya istri lagi yang lebih cantik, punya anak 3 katanya, yang perempuan 7 yang laki itu lebih bagus-bagus. Dan Ayub dikasih Tuhan panjang umur. Waduh, berkat kekayaan itu tidak hanya bentuk kaya jasmani, tapi juga kaya rohani, kaya imannya, kaya semangatnya. Waduh, kaya dalam cara mengelola keuangan. Ada orang kaya tapi tidak bisa mengelola keuangan, pelit, medit, kikir, bocai lah itu kalau bahasa kudo ya. Tapi kalau kita bisa mengelola, tabur tuai. Jadi terima kasih, terima kasih, tidak habis-habis. Terus dikasih Tuhan lagi ya. Itu praktek ya Bu ya? Ibu pengalaman hidup Ibu? Sudah. Pengalaman hidupnya Bu Esther. Saya ini sudah mengalami setiap hari itu ya. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Waduh, kalau saya ingat nyanyian ini mesti saya nangis. Dia kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Duh saudara, tak layak sebetulnya kita itu. Tapi kenapa Tuhan kasih kita berkat kekayaan? Karena Tuhan tahu, dikatakan tabur tuai. Jadi orang yang suka menabur itu pasti menuai. Amin. Nggak pernah sampai nggak pernah sampai ditinggal gitu loh. Seperti orang kalau nanam padi cuma 1 bulir, ya tubuhnya 1. Coba dia tabur sampai 1 ladang. Wah, pasti banyak. Luar biasa itu ya. Okay. Yang kelima terakhir aja, berkat berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Waduh, ini Yosua ini pada waktu melanjutkan kepemimpinan Musa, masih muda. Tapi Musa mengatakan, ingat ya, jangan engkau lupa loh memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan itu siang malam. Artinya tuh pikiran kita tuh, saya kalau malam tuh bukan mikir besok mau makan apa. Enggak, mikir Tuhan, kalau malam ini Tuhan datang, jangan lupa loh Tuhan, saya banguni Tuhan, saya mau ditinggal loh Tuhan, gitu saya. Sampai mau tidur tuh sampai Tuhan bilang apa? Hati yang gembira adalah obat. Kadang-kadang ingat kekasih yang pulang dulu, terus saya bilang, aduh Tuhan, saya tidur sendiri, semuanya sendiri. Tapi saya ingat iya ya, Tuhan mau datang, tidak apa-apalah, hati gembira adalah obat. Saya kepingin hati yang gembira, Tuhan senang. Jadi saya punya hati kadang tidur senyum, biar Tuhan senang gitu. Bisa tidur ya. Nah itulah ya. Itu obatnya untuk kekasih Tuhan yang nggak bisa tidur ya. Jadi tapi, ingat kebaikan Tuhan supaya bisa tidur. Ingat cintanya Tuhan itu loh, tidak bisa kita cuma ingat gitu. Enggak, tapi merenungkan siang malam gitu ya. Terakhir tuh ayatnya tak baca. Ya, Yosua 23 1 dan 3. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dan kamu telah melihat segala yang dikaruniakan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini dan demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Waduh, saya yakin kalau kita melihat perjuangan Israel itu, Tuhan itu berperang ganti mereka. Kalau dipikir keluar dari Mesir, kelihatannya kan udah senang keluar. Tulah udah dinyatakan 10 tulah. Tapi
Tapi perjalanannya ini loh, menuju ke tanah perjanjian Kanaan itu tidak semudah. Melihat padang pasir, padang belantara. Saya ke Israel kan bolak-balik. Waduh, rasanya pandus, kering. Terus bagaimana caranya makan ya apa? Tuhan itu memang luar biasa. Kasih mana. Ya. Pengen daging, kasih burung. Waduh, Tuhan itu ajaib ya. Kalau dikasih sapi mbeleni ya susah kalau burung kan cepet. Aduh, Tuhan itu tidak bisa luar mikir biasa. Tidak bisa mikir ya. Jadi berkat berhasil dan beruntung. Kalau berhasil itu udah senang. Karena ada orang, aku berhasil Bu gitu, senang. Tapi tidak ada untungnya, pas-pasan. Ya udah enak tuh. Tapi kalau berhasil tapi beruntung, ada kelebihan. Jadi bisa nyelengin gitu, menabung gitu loh. Nah itu namanya berhasil tapi juga beruntung. Nah itu, jadi bangsa Israel itu ada satu kata, jangan kamu melihat ke kanan ke kiri, kata Tuhan. Yosua itu tak boleh melihat ke kanan ke kiri gitu ya. Sampai masa tua Tuhan sudah berperang ganti kamu, sehingga kamu melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Apa kita langsung terus bagaimana caranya? Tadi kan ada 5 ya. Sudah. Berkat di tengah krisis, keselamatan, damai sejahtera, kemudian kesehatan, kekayaan, berhasil dan beruntung. Cara dapatkan bagaimana, Bu? Cara mendapatkan sekarang ya kita harus memahami bahwa ada hambatan-hambatan untuk kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Hambatan ini mengakibatkan kita tidak dapat menikmati berkat yang Tuhan sediakan. Doa-doa kita yang dipanjatkan seringkali tidak membuahkan perubahan, bahkan seakan-akan selalu dalam bayang-bayang kekalahan. Mari kita belajar dari kehidupan Ayub yang dapat mengatasi hambatan, mengalami berkat Tuhan saat krisis, pada akhirnya keluar sebagai pemenang. Ada 3P. 3P, apa itu? Yang menjadi hambatan. 1 dikatakan problem atau masalah. Ya. Solusinya tetap memuliakan Tuhan. Itu Ayub tidak ngomel loh. Dia tetap memuliakan Tuhan. Padahal itu habis-habisan, Bu ya. Habis-habisan. Bangsa Israel keluar dari Mesir menghadapi padang gurun. Bilangan 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di depan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarkannya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalakan api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Ini Tuhan sampai marah. Karena apa? Selalu bangsa Israel itu bersungut-sungut, ngomel terus, ngoceh terus itu. Tuhan itu tidak senang. Kadang kita itu kalau ditegur gitu, ya saya salah. Banyak juga kadang teman saya atau jemaat, kenapa datang kok telat gitu ya. Oh ini Bu, ini. Ya sudah, enggak apa-apa. Datang lagi, tanyai lagi. Loh, ini Bu. Jadi seolah-olah alasannya dia, kamu terima gitu. Aku punya alasan. Kamu yang negor salah, aku yang benar gitu. Itu namanya orang tidak mau bertumbuh di dalam kebenaran. Ngeles terus, Bu. Ya, dia merasa dirinya yang lebih bagus daripada orang yang memberi nasihat. Orang seperti itu sulit untuk bisa menjadi pemenang. Sulit karena apa? Karena dia tidak mau ada perubahan. Kalau saya ditegur, anak saya tegur, tentu saya bilang, oh iya, mama salah. Oh iya, nanti mengulangi lagi gitu. Akhirnya anak saya juga senang gitu ya. Yang kedua problem, yang kedua itu people. Itu maksudnya apa, Bu? Orang. Kelompok sosial. Ayub 2 itu 11 sampai 13 ya. Nah, itu solusinya mendoakan sahabat-sahabatnya. Yakobus 5:16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan. Mengaku dosa, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar apanya? Kuasanya. Jadi manusia itu apa artinya ya? Solusinya itu tidak gampang mendoakan orang yang menyakitkan hati kita. Tidak gampang mengampuni orang
yang seringkali menyakitkan hati kita. Ya. Tapi Apalagi orang-orang dekat, Bu ya. Iya. Tapi justru itu, kalau sampai bisa, itu berkatnya datang. Oke. Kita nuntut berkatnya tapi tidak nuntut perubahan hidup. Tidak mungkin. Nggak bisa. Tidak bisa. Kita nomor satu introspeksi dulu. Oh ini saya kurang, oh ini saya kurang. Ya sudah. Saya kalau ditegur anak saya, mama itu ya, Bu marah-marah gitu ya. Mama itu loh ya tidak marah, cuma kasih tahu. Gitu loh maksudnya supaya ada perubahan. Tapi kalau dikasih tahu tidak nurut, ya repot gitu ya. Jadi kita kepingin ada perubahan. Akhirnya dia juga mengerti gitu. Yang ketiga adalah pressure, tekanan. Maksudnya seperti apa? Gini ya, solusi penguasaan lidah. Ya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yakobus 3:5-6. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi kelihatannya memang lidah ini kan kecil, tidak kelihatan, tapi ada dalam tubuh. Makanya kalau hidup kita itu minta diberkati, ucapannya yang betul. Ucapannya yang baik ya. Betul, artinya Tuhan memberkati saya. Saya yakin Tuhan pasti tolong saya. Nah itu ucapan yang positive thinking. Jadi kalau kita, dasar memang bawaan melarat, bawaan tak punya gitu. Dan dia sudah susah, ucapannya ngutuk dirinya sendiri. Itu tidak boleh. Saya tidak mau. Saya mengajar anak saya juga anak yang diberkati. Anak cantik, anak yang pandai, yang rohani, takut sama Tuhan, hormat sama orang tua, gitu. Cucu saya tak ajar gitu. Saya selalu berkatakan itu. Ya, I love you B, I love you K, namanya Ebi sama Kiana. I love you B, I love you K, I love you Ma, gitu. Saya tuh seneng. Kalau anak bodoh, anak kurang ajar, bagaimana caranya? Kenapa kok anak cucunya sendiri dikutuk gitu loh? Tak boleh itu ya. Jadi Yakobus 1 ayat 19 terakhir, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi saya yakin bahwa Tuhan selalu mengajar kita supaya kita itu pressure ini, tekanan ini tidak terus membuat kita punya lidah ngomel, terus ngoceh terus sehingga Tuhan itu marah. Dan Tuhan itu tidak senang juga ya. Apa yang kita ucapkan itu yang akan terjadi. Makanya saya kalau cita-cita dulu, ya sampai sekarang masih ada cita-cita. Saya bilang, Tuhan, besok kalau saya sudah jadi orang, saya mau keliling nginjil seluruh dunia. Orang tua saya masih mikir, gadis desa mau keliling dunia, tidak masuk akal. Terus sekarang tercapai, bisa ke Texas sendiri. Berani ya? Sendiri ya? Tapi nyasar pergi ke Soviet pesawatnya. Ternyata itu transit. Aduh, minta ampun. Itu pengalaman saya. Pergi Holland sendiri, pergi Swiss sendiri, pergi Australia, bolak-balik Australia, anaknya soal di sana ya. Terus gimana aja sendiri, apalagi Papua langganan. Ya toh, sudah tahun 80 sampai sekarang. Ya sekarang ini saya pending karena memang suasana corona itu tidak enak gitu, artinya belum bisa bebas gitu loh. Nah, kalau dulu kan tiap berangkat 2 bulan sekali berangkat, terus gitu aja, kasih makan orang, pelayanan di lembah gunung, pelayanan kasih baju, kasih makan. Aduh, seneng saya. Ya walaupun kaki saya ini patah 3 kali, tapi saya pakai tongkat jalan terus sampai kadang mau digendong. Saya tidak mau karena ya ngerti sendiri lah ya. Karena orang Papua itu mulai lahir tidak pernah mandi.
Jadi kita harus mengucap syukur kalau masih ada teman-teman di Papua yang baik sekali. Mama datang gitu. Dulu saya punya hati bahagia ya? Berbunga-bunga seperti salju rasanya. Ku tatap hari depan secerah fajar, secerah hatiku. Hatiku tidak pernah gundah gulana karena kasihnya selalu membara di balik hati kalbuku. Puji Tuhan, ndak ngerti, ndak apa-apa. Maksudnya senang gitu senang loh. Gitu loh. Cuma tak putar-putar gitu ya. Sehingga ada kata, tak ada suara. Ada tangis, tak ada air mata. Hati tercekam 1000 bahasa. Hati pilu merana, merundung di balik dada. Bila kupikirkan kasih Allah, tak cukuplah sudah sekumit kata di bibir yang basah. Namun aku berkata, terima kasih Bapakku di surga. Kau telah membuat hatiku bahagia. Hari ini aku ada di mana Radio Sangkakala. Gitu. Itu nggak pakai baca loh kekasih Tuhan, sambil tutup mata loh. Ya otomatis Ya. Iya. Memang suka puisi ya. Iya suka puisi, mulai kecil suka puisi. Ada cerita beliau ke kata. Turki 12 jam disuruh baca puisi terus. Di bus lagi. Lah itu dia. Di bus lagi. Sampai itu dimasukkan di viral. Aduh saya sampai malu. Aduh kena apa kok dimasukkan sini. Luar biasa. Ya, nanti Anda juga bisa lihat di YouTube-nya Sangkakala ya. Bagaimana Bu Esther berpuisi tadi tanpa baca catatan ya. Langsung begitu saja muncul. Baik, kekasih Tuhan. Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Mungkin apa yang disampaikan Bu Esther tadi Anda alami secara pribadi, atau mungkin Anda belum mengalami ya. Kalau mungkin Anda ingin bertanya, memperdalam apa yang disampaikan, atau Anda ingin menyaksikan apa yang sudah Anda alami ketika Anda mengalami, Anda dekat kepada Tuhan, tetap memelihara hubungan dengan Tuhan, ternyata berkat di tengah krisis itu Anda alami juga. Kami kembali dan menanggapi pertanyaan Anda sesaat lagi. Silahkan Anda hubungi salah satu jalur yang saya buka untuk Anda. Telepon boleh, SMS maksud saya. SMS atau WA bisa Anda manfaatkan. Kami kembali sesaat lagi.